Halo, namaku Elizabeth Junitahya. Di video ini aku akan menjelaskan tentang apa itu minyak bumi di pelajaran kimia. Nah, daripada lama-lama, kita langsung nonton videonya. Stay tune! Minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasad renik atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir, lumpur, atau zat lain seperti laut selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Pada video di samping kita melihat bahwa itu adalah minyak bumi. Minyak bumi yang berwujud hitam, berbau menyengat dengan kekentalan yang tinggi. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon, yaitu ada alkana, sikloalkana, dan aromatik, di mana alkana mengandung senyawa N-heptana dan isooktana. Sikloalkana mengandung siklopentana, sikloheksana, metilsiklopentana, dan etilsikloheksana. Kemudian pada aromatik ada benzena dan etilbenzena. Selain itu, ada juga komponen minyak bumi loh selain hidrokarbon, yaitu senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan argonalogam. Proses pemisahan minyak bumi. Proses pemisahan minyak bumi terdiri atas dua proses loh. Yang pertama ada desalting dan destilasi bertingkat. Yang desalting artinya pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah untuk mencapai korosi pipa minyak dan mencegahnya tersumbat lubang-lubang di menara fraksinasi. Pada proses yang kedua ada destilasi, yaitu pemanasan yang dilakukan dalam kontainer yang bersekat-sekat atau bertingkat-tingkat. Pada gambar kita melihat ada menara fraksionasi dengan sekat-sekat dan suhu-suhunya masing-masing. Suhu yang terendah yaitu 20 derajat Celcius dan suhu yang paling tinggi yaitu 400 derajat Celcius. Ketika suspensi minyak bumi dipanaskan, maka fraksi yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap pertama kali dan melewati sekat-sekat tersebut. Ketika mencapai sekat dengan suhu kondensasinya, maka uap mengembun berbentuk cairan dan akan mengalir ke tempat penampungan. Setelah itu, dengan proses yang sama, fraksi minyak bumi yang titik didihnya lebih tinggi akan menguap dan mengalami kondensasi pada sekat yang sesuai. Pemanasan ini terus terjadi, hingga hanya tersisa residu atau padatan yang sulit menguap yang berada di dasar kontainer karena titik didihnya yang lebih tinggi. Hasil penyulingan minyak bumi tadi dapat kita lihat pada gambar. Mulai dari titik didih terendah sampai titik didih tertinggi. Nah, hasil dari penyulingan atau fraksi minyak bumi yang tadi dapat diperoleh secara langsung digunakan. Tetapi beberapa fraksi mengalami pengolahan lebih lanjut seperti berikut. Yang pertama ada perengkahan dan kedua ada treating, bahan bakar minyak bumi. Yang pertama ada mutu bensin. Jenis-jenis bensin terdiri atas premium 88, pertalite 90, dan pertamax 92. Kemudian ada juga yang lain. Nah, mutu bensin dapat ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam suatu mesin pembakaran. Mutu bensin semakin baik jika presentase isooktananya lebih tinggi dari N-heptana dalam bensin yang terlibat saat proses pembakaran. Yang ketiga, ketukan pada bensin terbakar pada saat yang tidak tepat, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Bilangan oktan. Bilangan oktan yaitu ukuran kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan saat proses pembakaran. Kita bisa melihat pada tabel bilangan-bilangan oktan senyawa hidrokarbon. Perhitungan bilangan oktan, kita ambil contoh pada jenis bensin pertalite yang memiliki 90% isooktana dan 10% N-heptana. Perhitungannya sebagai berikut. Jadi, bilangan oktananya untuk pertalite adalah 90. Cara meningkatkan bilangan oktan pada bensin terdapat 5 cara. Yang pertama, memperbanyak kadar isooktana dalam bensin. Yang kedua, menambahkan zat aditif pada bensin. Kemudian yang ketiga ada perengahan termal yang menghasilkan heksana. Yang keempat ada metode reforming, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu bensin. Yang kelima ada polimerisasi, yaitu menggabungkan hidrokarbon rantai pendek akan menjadi hidrokarbon rantai panjang. Dampak pembakaran bahan bakar dan upaya mengatasinya. Pembakaran bahan bakar. Kandungan utama bahan bakar minyak itu adalah senyawa hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan juga timbal. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna hidrokarbon dari minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kita bisa melihat contoh dan suatu reaksi dari pembakaran sempurna. Yang kedua ada pembakaran tidak sempurna, yang menghasilkan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelata, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Kita dapat melihat contoh dan suatu reaksi dari pembakaran tidak sempurna. Kemudian bahaya oksida karbon. Bahaya oksida karbon ada dua. Yang pertama, gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang kedua ada gas karbon monoksida atau CO. Bahaya oksida nitrogen. Pada suhu tinggi, di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara gas nitrogen dengan gas oksigen. Seperti ini reaksinya.
dioksida nitrogen atau NOx. Bahaya oksida belerang. Sulfur yang terdapat dalam bahan bakar akan bereaksi dengan gas oksigen dan menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2 sesuai dengan reaksi berikut. Gas SO2 ini mudah terbakar, serta di udara mudah teroksidasi menjadi gas SO3 sesuai reaksi berikut. Gas SO3 ini sangat reaktif, mudah bereaksi dengan uap air atau H2O yang menghasilkan asam sulfat atau H2SO4. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga mengerti ya, dan ilmunya pasti bertambah. Oke, demikian dari saya tentang minyak bumi. Semoga ilmu kita bertambah, dan selama di rumah tetap stay safe dan jaga kesehatan selalu. Bye!